Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagaimana kita mengeksplorasi dan juga memahami, mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dari sebuah buku fiksi ya. Di sini ditampilkan sebuah cuplikan buku ya, yang berjudul Perempuan Bergaun Putih. Jadi silakan kalian baca secara mandiri ya. Pada intinya itu menceritakan mengenai seorang pasangan suami istri yang bernama Kang Badrun dan Yudarmi. Nah, yang hidup dalam kemiskinan, memiliki 5 orang anak, yang 4 orang anak itu laki-laki tapi udah entah kemana. Kemudian harapan satu-satunya Kang Badrun dan Yudarmi itu menaruh harapan kepada anak perempuannya yang paling kecil, yang paling kecil, benar. Harapannya dia bisa mengangkat harkat dan martabat Kang Badrun dan Yudarmi. Dengan cara apa? Dengan cara merantau ke negeri seberang, kemudian kembali dan membelikan tanah diberikan untuk orang tuanya sebelum kemudian anak perempuannya itu menikah. Namun dalam kenyataannya takdir berkata lain. Anak perempuannya yang di dalam tulisan diceritakan yang berkepang 2 ya, itu ternyata meninggal ya, meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia, terbujur kaku, kemudian pupuslah harapan Kang Badrun dan Yudarmi. Ditambah lagi penderitaan Kang Badrun dan Yudarmi adalah karena tertangkapnya salah satu anaknya yang laki-laki ya, itu mencuri di kepala dusun. Nah, akibatnya, konsekuensinya Kang Badrun dan Yudarmi itu diusir dari kampung tersebut. Nah, kemudian hidup terlunta-lunta. Nah, sepeninggal Kang Badrun dan Yudarmi dari kampung, nah ternyata kampung tersebut kemudian dihantui dengan hadirnya berbagai macam istilahnya itu, perempuan-perempuan yang bergaun putih, dan juga dihantui dengan suara-suara burung gagak yang berkeok-keok. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah perempuan yang bergaun putih itu selalu bertambah, yang menjadi ancaman, bukan ancaman sih, bukan ya, yang membuat kampung tersebut menjadi semakin mencekam. Nah, itu ringkasannya. Langsung saja, apakah keistimewaan yang ditampilkan dalam cerita tersebut ya. Nah, kita bisa identifikasi mengenai keistimewaan dari cerita tersebut ya. Keistimewaan cerita tersebut adalah memadukan unsur mistis, tragedi, dan realitas kehidupan ya. Itu keistimewaannya ya. Keistimewaan cerita tersebut adalah memadukan unsur mistis, tragedi, dan juga realitas kehidupan. Nah, mistisnya di mana? Kita tinjau satu persatu ya. Ini untuk pendalaman. Mistisnya adalah adanya penampakan perempuan bergaun putih dengan wajah rata. Kemudian suara burung gagak yang berkeok-keok. Nah, itu adalah unsur mistisnya. Kemudian unsur tragedinya adalah meninggalnya anak perempuan, anak gadis berkepang 2 yang merupakan anak dari Kang Badrun dan Yudarmi. Nah, itu tragedinya. Kemudian realitas kehidupannya adalah kehidupan Kang Badrun dan Yudarmi yang miskin ya. Itu mengakibatkan Kang Badrun itu sangat berharap sekali kepada anak bungsunya, anak perempuannya yang berkepang, agar dia sukses. Nah, realitas kehidupannya di mana? Realitas kehidupannya adalah bahwa semua orang tua itu berharap anaknya sukses dan bisa membantu orang tua. Nah, itu realitas kehidupannya. Lanjut nomor 2, tema apakah yang diangkat dalam cerita tersebut ya. Tema cerita ini nanti kalian bisa bermacam-macam ya. Ada yang mengangkat penderitaan,
Kalau penderitaan terlalu khusus ya. Bisa juga kemiskinan. Ya. Kemudian takdir tragis itu juga bisa. Takdir tragis. Nah, ini tema-tema yang memungkinkan ya. Tapi kalau Pak Jul lebih condongnya adalah kepada kemiskinan ya. Kemiskinan ditambah nanti takdir tragis ditambah lagi penderitaan. Nah, kalau ditanyakah tema apakah yang diangkat dalam cerita tersebut adalah kemiskinan atau realitas kehidupan seseorang yang miskin. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah tema, kalau tadi saya ulangi lagi, untuk yang takdir tragisnya adalah itu kematian anak Kang Badrun dan juga ditambah dengan tertangkap basahnya anak laki-laki Pak Badrun karena mencuri dari kepala dusun ya. Itu takdir tragisnya. Kemudian yang ketiga, apakah tema yang diangkat dalam cerita tersebut tergolong baru? Jelaskan. Saya rasa masalah penderitaan, kemiskinan, takdir tragis itu bukan tidak baru ya, tidak tergolong baru ya, tidak tergolong baru karena kisah tentang penderitaan, kisah tentang penderitaan, kemudian kemiskinan, dan juga unsur mistis ya sudah sering diangkat dalam cerita rakyat atau sastra. Nah, seperti itu. Namun biasanya pengemasan ceritanya dengan perpaduan simbolisme dan suasana memberikan sentuhan yang segar dan menarik. Kemudian yang keempat, apakah cerita tersebut pernah kamu dengar? Nah, itu tergantung kalian ya. Kalian pernah mendengar cerita tersebut atau tidak? Kalau misalkan pernah mendengar ya tulis saja kalian pernah mendengar. Dan tulis juga rujukannya dari mana. Kamu mendengarnya dari apa, di dalam buku apa. Seperti itu. Kalau misalkan sama sekali belum, ya sudah, tulis saja. Belum pernah mendengar. Lanjut, nomor 5. Apakah latar tempat, waktu, dan suasana cerita tersebut sesuai dengan tema yang diangkat? Nah, tentunya sangat sesuai ya. Sangat mendukung cerita ya. Saya rasa sangat mendukung cerita, sangat sesuai. Di sini dikatakan 5 sangat sesuai. Sangat sesuai. Nah, coba kita identifikasi masing-masing ya. Latar tempat pertama. Latar tempat. Nah, itu kampung di bibir hutan jati. Kampung di bibir hutan jati. Kemudian latar waktunya berulang kali disebutkan ya, burung gagak itu kan biasanya malam hari tuh. Malam hari dengan sinar rembulan dan ya benar ya. Ya, latar waktunya. Kemudian latar suasananya atau suasana penuh ketegangan, duka, penuh ketegangan dan misteri. Nah, dukanya pada saat anak Kang Badrun yang perempuan meninggal. Kemudian penuh ketegangannya pada saat anak laki-laki Kang Badrun itu ditangkap dan kemudian keluarga Kang Badrun dan Yudarmi itu diusir ya.
Dan misterinya adalah misteri mengenai kemunculan perempuan bergaun putih. Dan disertai dengan datangnya rombongan burung gagak yang berkeok-keok. Kemudian nomor ke-6, berilah bukti yang menunjukkan watak para tokoh tersebut. Nah, di sini saya rasa kalau masalah penokohan hanya Kang Badrun ya. Nomor berapa tuh? Nomor 6 ya. Pertama Kang Badrun dan Yudarmi ya. Itu sangat penuh kasih sayang ya. Itu wataknya adalah penuh kasih sayang, ya kan? Penuh kasih sayang terhadap, nggak boleh disingkat ya bahasa Indonesia, terhadap anak perempuan mereka. Nah, kalau masalah buktinya itu kalian bisa cari di bacaan ya. Di situ ada salah satu kalimat yang mengatakan gadis kecil berkepang, dua itulah yang didambakan Kang Badrun. Silakan kalian cari kalimat tersebut. Didambakan Kang Badrun dan Yudarmi dapat mengangkat harkat martabat keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, tokohnya ya, penokohannya ada penduduk kampung itu tentunya percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal mistis dan juga solidaritas terhadap sesama. Nah, mengenai buktinya, para penduduk bergegas menyiapkan upacara pemakaman. Nah, sebagaimana kita ketahui, anak Kang Badrun dan Yudarmi itu kan meninggal. Nah, yang menyiapkan upacara pemakamannya adalah penduduk kampung. Nah, itu menunjukkan adalah solidaritas. Kemudian masalah mistisnya ya, itu tadi mengenai kehadiran mengenai kehadiran perempuan bergaun putih yang beberapa penduduk itu mengatakan apakah itu merupakan jelmaan arwah para penghuni lembah kematian. Nah, itu ada di paragraf kedua. Nah, ini kan paragraf terakhir nih, paragraf sebelum ini. Nah, itu menunjukkan penduduk kampung percaya terhadap hal mistis. Kemudian yang ketiga itu penokohan, yaitu perempuan bergaun putih itu sendiri ya, perempuan bergaun putih. Nah, itu sifat penokohannya adalah misterius ya, misterius ya, dan melambangkan hal mistis dan melambangkan hal mistis ya. Nah, contohnya apa? Buktinya ya, buktinya adalah bahwa perempuan itu berwajah rata dengan rambut tergerai memanjang hingga menyentuh lututnya. Seperti itu. Lanjut untuk soal berikutnya. Apa amanat yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Nah, amanatnya adalah amanat ya, ini kita masuk ke konteks amanat. Amanat yang pertama, kehidupan manusia seringkali penuh penderitaan, namun tetap perlu menghadapi takdir dengan tabah, atau dengan singkatnya adalah amanatnya adalah manusia menghadapi takdir dengan tabah. Manusia
diharapkan menghadapi takdir dengan tabah. Kemudian yang dua, kepercayaan dan adat istiadat harus dijunjung tinggi, ya. Kepercayaan dan adat istiadat harus dijunjung tinggi. Nah, ini dalam konteks apa? Ya, dalam konteks pemakaman anaknya Kang Badrun, anak Kang Badrun dan Yudarmi, ya. Itu kan adat istiadatnya adalah gotong royong. Jadi dipersiapkan bersama-sama, ya kan? Nah, kemudian itu termasuk tadi ya, termasuk ini ya saya tulis ya. Pentingnya kebersamaan dan pentingnya kebersamaan dan solidaritas. Seperti itu. Jadi hampir sama ya adat istiadatnya tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini mengenai amanatnya. Kemudian apakah watak dan perilaku tokoh dalam cerita tersebut mampu menyampaikan amanat cerita? Ya, tentu ya. Watak dan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita mendukung amanat secara logis. Pertama, Kang Badrun. Kang Badrun dan Yudarmi itu mewakili penderitaan dan harapan yang pupus. Ya, mewakili penderitaan dan harapan yang pupus. Dia ditinggalkan oleh keempat anak laki-lakinya. Harapannya pupus. Kemudian punya anak perempuan, satu-satunya harapan ternyata anak perempuannya meninggal. Pupus lagi. Nah, sudah miskin mewakili penderitaannya itu diwakili oleh keadaan Kang Badrun dan Yudarmi yang miskin itu. Kemudian ditambah lagi anak laki-lakinya tertangkap basah, kemudian diusir lagi dari penduduk kampung. Kang Badrun dan Yudarmi diusir dari penduduk kampung, itu menunjukkan penderitaan. Ya. Kemudian dari penduduk kampung. Nah, penduduk kampung sudah menunjukkan solidaritas dan kepercayaan terhadap hal-hal mistis, mencerminkan kondisi masyarakat tradisional. Ya. Buktinya sudah saat menyiapkan upacara pemakaman anak Kang Badrun. Kemudian percaya hal-hal mistis, mereka penduduk kampung percaya akan arwah-arwah arwah para penghuni lembah kematian. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, penokohan amanat watak dan perilaku tokoh yang terakhir, yaitu mengenai perempuan bergaun putih dan burung gagak, itu tetap menjadi sebagai simbol ketakutan dan kepercayaan pada pertanda buruk, ya. Jadi warga kampung itu kan percaya kalau misalkan ada burung gagak itu akan meyakini sebagai pertanda buruk. Nah, ini udah ada statementnya ya di sini. Para penduduk juga meyakininya sebagai pertanda buruk. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup mengenai bagaimana kita memahami dan mengevaluasi informasi yang ada di dalam teks buku fiksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.